Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tentang pembelajaran pada bulan Ramadan. Memasuki bulan Ramadan, umat Islam mulai menjalankan ibadah puasa. Selama bulan puasa, tentu banyak dari kita yang merasakan beberapa perubahan dalam aktivitas kita sehari-hari. Mulai kita aktivitas kita dari waktu tidur, bangun tidur, ibadah sahur dan lain sebagainya. Bahkan dalam aktivitas belajar pun kita mengalami perubahan. Bagaimana dengan belajar? Sebagai salah satu aktivitas yang rutin yang kita lakukan sebagai mahasiswa, aktivitas belajar atau perkuliahan ini akan berpengaruh apabila kita tidak beradaptasi selama di bulan Ramadan ini. Tidak mau kan selama bulan Ramadan kegiatan belajar kita malah terganggu? Untuk itu, marilah teman-teman yang ingin tahu tips belajar yang optimal di bulan Ramadan, yuk simak 9 tips berikut ini. Pertama itu sahur bergizi. Apa itu sahur bergizi? Yaitu makanlah makanan yang bergizi lengkap saat sahur. Dan jangan makan untuk kenyang saja, akan tapi makanlah dengan makanan yang memiliki karbohidrat yang kompleks seperti nasi merah, ubi, atau bubur kacang hijau ditemani protein dari ayam, tempe, tahu, serta serat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi pada saat sahur pilihlah makanan-makanan yang bergizi. Belajar yang optimal di bulan Ramadan yang kedua adalah belajar setelah sahur. Tidur setelah sahur justru lebih banyak membuat kita merasa lemas pada saat bangunnya. Hal ini diakibatkan oleh kemungkinan siklus tidur yang kita lalui tidak optimal, sehingga lebih baik memaksimalkan tidur di malam hari dan melakukan aktivitas ringan setelah sahur. Selain mengaji, tentunya waktu ini bisa kita gunakan untuk belajar. Jadi belajar setelah sahur ini sangat baik karena pikiran kita lagi fresh. Yang ketiga yaitu tidur siang. Kan waktu di siang hari untuk beristirahat dengan tidur siang apabila ada kesempatan. Tidur siang sebentar membantu otak dalam mengolah dan mengoneksikan informasi-informasi yang kita dapat selama beraktivitas di pagi harinya. Tips belajar efektif yang kelima yaitu tidur cukup di malam hari. Pada bulan Ramadan, tentu sangat banyak kegiatan-kegiatan kita pada malam harinya, seperti melaksanakan ibadah sholat tarawih. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar, kita harus bisa memanage waktu kita. Kita harus bisa membagi waktu kita. Kapan kita hendak sholat, kapan kita hendak tidur lagi. Jadi agar pembelajaran kita di esok harinya efektif dan optimal, kita harus manage waktu kita untuk tidur dan mencukupkan waktu kita tidur di malam harinya. Kita harus tahu kapan yang sebaiknya kita tidur dan kapan sebaiknya kita beristirahat sesuai dengan keadaan fisik, emosi, dan aktivitas yang akan dilakukan kita esok harinya. Oke, poin yang keenam adalah belajar online. Selain belajar di media sosial WhatsApp atau sejenis media sosial lainnya yang digunakan oleh para mahasiswa dan dosen dalam aktivitas pembelajaran masa pandemi ini, kita sebagai mahasiswa di rumah juga kita bisa belajar online. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuka link-link dari internet atau ruang guru. Nah, jadi kita bisa belajar hal-hal yang tidak kita ketahui di link tersebut. Kemudian tips efektif atau optimal belajar kuliah di bulan Ramadan yang ketujuh adalah belajar agama. Suasana bulan Ramadan selalu membuat kita merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Hal ini membuat kita lebih tersugesti untuk lebih banyak melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah suasana hati untuk belajar ilmu agama sebanyak-banyaknya. Puasa harus kita ikuti dan resapi agar bisa membentuk diri yang lebih baik dan agar terbiasa pula setelah Ramadan nantinya. Jadi setelah bulan Ramadan berlalu, kegiatan kita, aktivitas rutinitas kita yang baik itu tetap ada di diri kita.
Oke, poin yang ke-8, agar pembelajaran atau perkuliahan efektif pada bulan Ramadan ini kita harus melakukan aktivitas fisik yang ringan. Selama berpuasa, alangkah baiknya jika kita tetap melakukan beberapa aktivitas fisik untuk menjaga kesegaran otak kita dalam belajar. Aktivitasnya tidak harus berat, namun senam kecil, jalan kaki, bersepeda, dan aktivitas kecil lainnya bisa kita lakukan agar tubuh kita tetap prima bahkan saat berpuasa. Jadi pada saat proses belajar mengajar di kelas nantinya atau di kelas daring nantinya kita semangat dan optimal dalam pembelajaran nantinya. Terakhir, dalam pembelajaran optimal atau perkuliahan yang optimal di bulan Ramadan ini adalah poin ke-9, jangan lupa bahagia. Kenapa jangan lupa bahagia? Karena kalau kita bahagia, kalau hati kita tentram, senang, maka otak kita berpikir jadi senang juga. Jadi jangan lupa bahagia. Walaupun kita berpuasa, kita harus tetap belajar seperti biasa, seperti semaksimal mungkin. Jangan sampai karena puasa itu menjadi alasan kita untuk tidak belajar atau berkuliah seperti biasanya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.